Tama mengangguk dan bertanya, "Berapa lama sampai waktu makan malam?" Daryl melihat jam elektronik dan berkata dengan cepat, "Masih ada 40 menit. Oke." Tama berkata dengan tenang, "Jika tiba waktunya makan di restoran, perkenalkan Edward padaku." Daryl berkata dengan hormat, "Baiklah, Tuan, saya akan memperkenalkan dia kepada Anda." Tama tersenyum dan tiba-tiba bertanya kepadanya, "Ngomong-ngomong, Daryl, bukankah sebaiknya kamu memanfaatkan kesempatan makan ini untuk mengadu kepada sipir penjara?" Daryl melambaikan tangannya dengan cepat, "Tidak, Tuan, yakinlah. Saya tidak akan pernah mengeluh kepada sipir. Ada aturan tidak tertulis di penjara ini. Sesuai peraturan, masalah internal harus diselesaikan secara internal tanpa meminta bantuan sipir penjara. Suatu ketika seseorang meminta bantuan kepada penjaga penjara, dia telah melanggar aturan dan akan diturunkan ke level terendah di penjara ini. Dan semua orang akan menindasnya." Daryl tidak berbohong. Di penjara ini, aturannya sudah ada sejak lama. Lagi pula, orang yang bisa masuk ke sini adalah anggota geng, penjahat serius, atau gembong obat terlarang. Semua orang ini memiliki dua karakteristik yang sama. Ciri pertama adalah mereka kejam dan tanpa ampun. Ciri kedua, mereka benci orang yang melapor ke polisi. Jadi suatu saat seseorang diintimidasi di penjara ini dan berbalik, dan ajukan keluhan kepada penjaga penjara, dia akan dibenci oleh semua orang di penjara ini. Dan orang-orang yang membuat peraturan sejak awal, untuk sepenuhnya mencegah siapapun mengadu ke penjaga penjara di belakang mereka. Jadi mereka selalu melakukan hukuman mati tanpa pengadilan terhadap pelapor untuk menjaga efek jera dari aturan ini. Selama bertahun-tahun, banyak orang dibunuh di penjara ini karena memberi informasi. Metode kematian mereka sangat aneh. Beberapa dari mereka gantung diri karena sangat kesal dengan perilaku mereka yang melakukan whistleblowing. Beberapa orang meninggal karena tidak sengaja jatuh saat berjalan. Beberapa orang meninggal karena tersedak sikat gigi saat menyikat gigi. Bahkan ada yang meninggal karena tercekik karena tidak bisa buang air besar. Setelah banyak orang meninggal, pelaporan pelanggaran internal hampir sepenuhnya dihilangkan di penjara ini. Dan Daryl dianggap sebagai orang tua di sini, dan dia tahu betul peraturan di sini. Menurutnya, meski dia sangat marah saat dipukul, disiksa dan dipermalukan oleh Tama hari ini, bagaimanapun, dia bertahan untuk saat ini. Selama dia masih punya cara untuk bertahan hidup, dia tidak boleh melaporkannya. Karena itu sama saja dengan memaksakan diri pada jalan buntu. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Tama secara kasar memahami aturan kelangsungan hidup penjara ini. Jadi dia bertanya lagi, jika terjadi konflik kekerasan yang serius di sini, apa penjaga penjara akan turun tangan? Daryl berkata jujur, di tempat ini, selama ini terjadi konflik kekerasan antar narapidana itu sendiri. Mereka tidak akan pernah ikut campur. Mereka biasanya membiarkan para tahanan menyelesaikannya sendiri. Selama tidak ada nyawa yang hilang, mereka tidak akan pernah muncul. Setelah itu Daryl menambahkan, karena tidak ada taman bermain outdoor di penjara ini. Jadi olahraga di sini ada hubungannya dengan waktu makan. Biasanya setelah makan siang, penjaga penjara akan mengirim semua orang kembali ke area penjara. Dan kemudian biarkan semua orang bergerak bebas di area tersebut selama 1 jam, yaitu pintu semua sel terbuka, dan narapidana dapat bergerak bebas di dalam area penjara. Jika ada teman atau musuh di sel lain, mereka bisa mendatanginya saat ini setelah makan. Penjaga penjara akan meninggalkan semua tahanan di ruang makan. Dan akan ada aktivitas di area kebugaran selama 1 jam. Dan semua orang akan dikirim kembali ke sel setelah 1 jam. Selama jam ini, para tahanan di 2 sel akan berkumpul.
Jika ada teman atau musuh di sel lain, mereka juga bisa bertemu saat ini. Selama 2 waktu istirahat setiap hari, penjaga penjara akan mengevakuasi area pelepasan. Membiarkan para tahanan bebas bergerak. Jika terjadi konflik kekerasan antar tahanan, penjaga tidak akan melakukan intervensi. Tama mengangguk dan berkata, "Seperti yang kau katakan, tunggu setelah makan malam, apa kedua area penjara akan mengadakan aktivitas bebas bersama?" "Ya," Daryl dengan cepat berkata, "siapa Peter yang Anda cari? Jika dia berada di penjara ini dan tidak berada di sel isolasi, atau jika dia terluka dan dikirim untuk dirawat, Anda bisa melihatnya sambil makan." Untuk memuaskan Tama sesegera mungkin, ke-15 narapidana tersebut mulai membersihkan segala sesuatu yang masih bisa dipindahkan secepatnya. Mereka membuang semua perlengkapan tidur yang sudah lama tidak diganti ke kamar mandi, meninggalkan beberapa orang yang bertanggung jawab untuk membersihkan, dan selebihnya sekaligus mulai membersihkan di mana-mana. Sedangkan bagi yang terluka, selama masih bisa bergerak, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk berpartisipasi. Orang-orang yang kakinya patah duduk di tanah dan menyeka lantai dan separuh dinding. Berkat jumlah orang yang banyak dan wilayah yang kecil, tidak butuh waktu lama bagi para penghuni untuk membersihkan ruangan dan menjadikannya bersih. Tak satu pun dari 15 tahanan berharap bahwa sel ini suatu hari nanti akan lebih bersih dari Hotel Bintang 5. Mereka tahu jika Tama tidak puas dengan kebersihannya sedikit pun, mereka tidak akan bisa menghindari makanan fisik. Terlebih lagi, rasa sakit yang Tama berikan kepada mereka sungguh tak tertahankan. Lantai yang dulunya menempel pada sepatu saat mereka berjalan di atasnya kini mengkilat seperti baru. Dan kamu bahkan harus berhati-hati agar tidak terjatuh. Namun bau badan dan bau rokok di kamar sudah lama ada, dan akan sulit untuk menghapusnya setelah beberapa saat. Jadi Tama untuk sementara menambahkan aturan lain. Tidak seorang pun diperbolehkan merokok di dalam sel atau kamar mandi. Kalau tidak, dia akan ditampar ratusan kali. Meskipun semua tahanan ini sangat kecanduan merokok, mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun keberatan saat ini. Pukul 4:30 sore, waktunya makan malam. Penjaga penjara datang untuk menghitung jumlah orang. Ketika dia melihat Daryl yang terluka, dia sangat terkejut. Dia hendak bertanya apa yang terjadi. Kemudian dia melihat beberapa tahanan lain dengan tangan dan kaki terputus, dan dia semakin terkejut. Melihat Tama yang baru tiba, dia tampak tenang dan puas. Tanpa bekas luka di wajahnya, dia menduga semua itu dilakukan oleh Tama. Namun, dia tidak menanyakan hal tersebut. Dia tahu peraturan penjara lebih baik daripada para tahanan. Para tahanan di sini tidak mengganggu penjaga kecuali diperlukan. Dan para penjaga di sini tidak mencampuri urusan dalam negeri para tahanan kecuali diperlukan. Penjara menerapkan 3 tujuan dari atas ke bawah. Pertama, jangan menolak. Kedua, jangan bunuh siapapun. Ketiga, jangan melarikan diri. Dengan kata lain, selama narapidana tidak menyerang sipir penjara, kami masih di penjara dan belum mati, yang lainnya tidak ada hubungannya dengan mereka. Adapun konflik dan pertikaian antar distrik penjara, di antara sel atau di dalam sel, mereka selalu menutup mata. Saat ini, tidak ada satupun korban luka yang meminta perawatan medis. Artinya mereka sendiri tidak ingin pihak penjara ikut campur tangan. Jadi penjaga penjara pun tidak repot-repot bertanya. Mereka hanya ingin menghitung jumlah narapidana dan membiarkan narapidana masuk ke sana dalam antrian. Namun, ketika dia melihat wajah Frederick Lawrence telah bengkak hingga menjadi kepala babi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan heran, "Ayah, ada apa denganmu?" Frederick menggigil ketakutan saat mendengar kata "ayah". Dia segera berkata, "Aku bukan seorang pendeta.
Aku tidak lagi memiliki gelar imamat. Faktanya, Fredrik senang dipanggil pendeta oleh para tahanan. Meskipun banyak narapidana yang melakukan kejahatan, mereka masih memiliki keyakinan agama di hati mereka. Jika mereka bisa bertemu dengan pendeta yang juga seorang narapidana di penjara, meski mereka tahu kalau orang ini punya masa lalu yang tercela, setiap orang akan kurang memberikan bantuan padanya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.